Salam, puji nama Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Bukan hanya menikmati kebaikan dan berkat-berkat Tuhan, tapi ada kesempatan bagi kami untuk menikmati firman Tuhan. Roh Kudus pimpin pembelajaran kami, perenungan firman Tuhan kali ini. Baik hamba juga setiap anak-anakmu yang akan ambil bagian merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan yang akan urapi. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan pada kesempatan kali ini saya berikan judul Dibaharui untuk berbuat baik. Diperbarui untuk melakukan perbuatan baik. Saya akan baca firman Tuhan dari Titus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa dan taat, siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Diperbarui untuk berbuat baik. Saudara, dari pembacaan tadi kita belajar dua hal. Yang pertama, bahwa pembaharuan itu adalah anugerah dari Tuhan dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pembaruan yang terjadi pada diri kita itu anugerah Tuhan. Ayat 4, ayat 5 menjelaskan hal itu. Jadi Tuhanlah yang punya inisiatif untuk memperbarui hidup kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, Roh Kudus mendiami hati kita, mendiami hidup kita, dan disitulah Roh Kudus mengerjakan pembaruan atas hidup setiap kita. Jadi tadi ayat yang kelima dikatakan bahwa pembaruan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang memperbarui hidup kita orang-orang percaya, dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena kebaikan kita mengalami pembaruan hidup. Bukan karena pekerjaan kita mengalami pembaruan hidup, bukan. Bukan apa yang kita lakukan. Kalau kita baca pasal yang 3 ayat yang kelima, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pembaruan yang terjadi atas hidup kita menjadi manusia baru, itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena rahmat, karena anugerah dari Tuhan, dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama, bahwa pembaruan hidup orang-orang percaya adalah anugerah Tuhan dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu kenapa kita harus bersyukur, karena kita menjadi orang-orang yang mengalami pembaruan hidup. Kita lahir kembali, kita mengalami hidup yang baru. Rasul Paulus menyebut kita menjadi ciptaan yang baru.
dan kita menjadi ciptaan yang baru, kita lahir baru, bukan karena kebaikan yang kita lakukan, tetapi karena anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar bahwa yang menjadi tujuan ketika Tuhan memperbarui hidup kita adalah supaya kita berbuat baik. Jadi kita dibaharui untuk berbuat baik. Kalau kita baca ayat yang ke-8, dikatakan bahwa perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, perhatikan, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi tujuan Tuhan memperbarui hidup kita adalah supaya kita berbuat baik. Senada dengan hal tersebut, Rasul Paulus juga menyampaikan pesan kepada jemaat di kota Efesus. Efesus pasal 2:10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, ayat 8, kita sungguh-sungguh berusaha berbuat baik. Jadi kita berbuat baik bukan supaya kita mengalami pembaruan hidup, karena pembaruan hidup adalah anugerah dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi kita berbuat baik karena itu yang menjadi tujuan ketika Tuhan memperbarui hidup kita. Jadi saudara, kalau kita memperhatikan hal itu, standar kita sebagai orang percaya lebih daripada orang yang belum percaya. Karena mereka melakukan hal yang baik, ya, supaya mereka mengalami pembaruan hidup. Kita tidak. Kita melakukan perbuatan baik karena itu memang tujuan Tuhan ketika Tuhan memperbarui hidup kita. Makanya ketika kita tidak melakukan perbuatan baik, kita sudah tidak sesuai dengan tujuan Tuhan, dan itu yang disebut dengan dosa. Dosa kan melenceng, tidak kena sasaran. Salah satu arti dosa, amartia, kan tidak mengenai sasaran, tidak sesuai dengan tujuan. Ketika tujuan Tuhan jelas bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, Efesus 2:10, bahwa kita diperbarui supaya kita berusaha sungguh-sungguh melakukan perbuatan yang baik. Itu tujuan Tuhan memperbarui hidup kita. Itu tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Ketika kita tidak melakukan hal itu, kita berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang saya sebut standar kita lebih tinggi. Mungkin orang di luar sana mengatakan bahwa kalau orang berbuat baik mendapatkan pahala dari Tuhan, kalau berbuat salah mendapatkan dosa. Kalau tidak berbuat baik, tidak berbuat salah, ya tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau kita tidak, karena tujuan Tuhan menciptakan kita kembali, tujuan Tuhan memperbarui hidup kita adalah supaya kita berbuat baik. Ketika kita nggak berbuat baik, kita salah, kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita nggak sesuai dengan tujuan Tuhan memperbarui hidup kita, menciptakan kita menjadi manusia baru. Yakobus 4:17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan hal yang baik, kita berdosa. Karena tujuan Tuhan memperbarui hidup kita untuk berbuat baik. Jadi ini mengingatkan kepada kita semuanya. Mari kita berusaha sungguh-sungguh berbuat baik. Kalau dalam konteks ini berbuat baik, ya, berhubungan dengan relasi dengan pemerintah. Tadi kita baca, ya, harus tunduk taat kepada pemerintah atau pada orang-orang yang memegang kekuasaan. Ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita juga tunduk pada orang-orang yang punya otoritas, atasan kita, pimpinan kita. Ya, kita harus belajar untuk tunduk di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diperbarui, kita berbuat baik. Salah satu contoh berbuat baik, ya kita tunduk pada otoritas pemerintah atau orang-orang yang berkuasa atau mungkin atasan pimpinan kita. Itu cara kita berbuat baik. Yang kedua, cara berbuat baik berhubungan dengan sesama. Ya, tadi jangan melakukan hal-hal yang justru itu tidak berguna. Berkata-kata, memfitnah, ya, menyebarkan berita bohong. Fitnah sekarang muncul dalam berbagai bentuk, kabar bohong yang disampaikan itu juga fitnah.
Ya, di media-media sosial kita sering ya melihat tayangan atau mungkin membaca tulisan yang itu sebenarnya tidak benar. Kadang-kadang tanpa sadar kita ikut menyebarkan itu. Ya, jadi kalau kita mau berbuat baik, kita nggak boleh ikut-ikutan menyampaikan dan menyebarkan kabar-kabar yang bohong. Makanya kalau kita dapat informasi atau kabar, tayangan, tulisan, kita cek dulu deh kebenarannya. Kalau itu tidak benar, nggak usah ikut-ikutan kita kirim ulang ke grup yang lain. Ya, karena kalau kita lakukan, kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita bisa berbuat baik dengan cara tidak melakukan hal itu. Ya, berkenaan dengan sesama orang percaya, kita juga harus ya bisa saling mengingatkan. Ya, ketika ada orang yang mulai menyimpang dari pengajaran firman Tuhan, kita bisa berbuat baik dengan cara mengingatkan mereka akan kebenaran yang sesungguhnya yang ada di dalam Alkitab. Jadi saudara, kita belajar hari ini bahwa kita dibenarkan untuk berbuat baik. Kita diperbarui untuk berbuat baik. Kita diciptakan menjadi manusia baru untuk berbuat baik. Jadi pembaruan itu adalah anugerah dan dikerjakan oleh Kudus, dan tujuan pembaruan hidup kita adalah supaya kita berbuat baik. Selamat berbuat baik, selamat melakukan hidup dan pembaruan Tuhan, dan Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung karena sudah mengalami pembaruan hidup yang Engkau sudah kerjakan. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami apa yang menjadi tujuan ketika Engkau memperbarui hidup kami, yaitu supaya kami melakukan hal-hal yang baik. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa melakukan hal yang baik berkenaan berhubungan dengan pemerintah, dengan pimpinan, dengan orang-orang yang punya otoritas atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kepada kami. Kami bisa berbuat baik dengan kami taat dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kami. Engkau juga mengingatkan kepada kami supaya kami bisa berbuat baik berhubungan dengan sesama kami. Kami tidak melakukan dan tidak membuat kabar-kabar bohong, memfitnah, berkata-kata yang tidak membangun. Bahkan Engkau juga mengingatkan kepada kami supaya kami bisa berbuat baik dengan sesama kami, orang-orang percaya, saling mengingatkan ketika ada saudara kami yang mulai menyimpang dari pengajaran firman Tuhan yang benar. Kami boleh mengingatkan mereka untuk kembali pada pengajaran firman Tuhan yang benar, yang didasarkan pada Alkitab. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus pimpin kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.